Selamat pagi adik-adik. Apa kabar yang di rumah semuanya? Dalam keadaan sehat, baik? Luar biasa pasti. Kak Ruth, apa kabarnya? Baik, puji Tuhan Kak Virga. Puji Kak Virga Tuhan. gimana? Oh, makin sehat Kak Virga ya kalau adik-adik Tuhan. lihat. Oke, sebelum kita memulai ibadah Make Tickets kita Kak Ruth ya. Adik-adik Kak Virga mau semuanya ambil sikap ibadah yang baik. Tidak ada yang makan ya. Tidak ada yang sambil lari sana sini. Tidak ada yang sambil nonton TV atau main-main dengan samping kanan kirinya ya. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Siap? Siap. Oke, siap. Oke, semua ambil sikap yang doa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sama-sama berdoa ya. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Pagi hari ini Tuhan, siap kehidupan kami, siap hati kami untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Kak Virga mau tes dulu suaranya nih. Kak Ruth, adik-adik yang di rumah. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Kurang keras Kak Ruth ya. Ulang lagi lebih sekali. semangat lagi. Lebih semangat lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Oke. Pagi hari ini kita mau nyanyikan satu pujian yang mengatakan hati-hati gunakan matamu, mulutmu, tanganmu dan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Kala Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Kak Ruth, pujian ini mengatakan hati-hati gunakan mata, mulut, tangan, dan kaki. Dengan kata lain kita tidak boleh melakukan Dosa. Kalau dosa hukumannya apa Kak Ruth? Dosa hukumannya maut. Kak Virga. Nah adik-adik, tapi kita sama-sama bersyukur pada pagi hari ini Tuhan Yesus sudah menyelamatkan Kita. menyelamatkan Kak Virga, Kak Ruth dan adik-adik yang di rumah ya. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, oh sukacitaku kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita. Semua pakai gerakan Kak Ruth ya. Ya. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh. Oh sukacitaku.
pam pam pam, sejak ku jumpa Yesus. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau Tuhan perlindunganku. Pam 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 pam. Lagi sekali, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku penuh. Padanya ku berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau Tuhan perlindunganku. Turun lagi ke bawah. Lagi sekali, turun ke bawah. Pam 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 pam. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, adik-adik sebentar kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya semuanya sikap duduk yang baik, kita mau sembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita menyanyikan satu pujian kepada Tuhan, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana, Kau mau bayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti
yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Adik-adik, sebentar kita akan dengerin firman Tuhan. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita ambil sikap doa yang baik. Kita mau sama-sama berdoa. Semuanya ikutin Kak Ruth berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Pagi hari ini kami sudah kami sudah memuji memuji dan membesarkan dan membesarkan nama Tuhan. nama Tuhan. Sebentar Tuhan, Sebentar Tuhan, kami akan akan mendengarkan mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Tuhan memberkati Tuhan berkati guru kami guru kami yang yang menyampaikan menyampaikan firman-Mu. firman-Mu. Tuhan juga memberkati Tuhan juga memberkati setiap kami agar kami paham dan mengerti apa kata firman-Mu. apa kata firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan dan mengucap mengucap syukur syukur hanya dalam nama hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum Kani mulai firman Tuhan pada pagi hari ini, Kak Kani mau pastiin dulu di depan adik-adik ini ada yang pertama yang paling penting apa? Alkitab. Yang kedua ada buku catatan dan alat tulis untuk mencatat. Oke, sudah semua? Kalau sudah, Kakak ini mau kasih tahu tema kita hari ini adalah tema kita wow sekali hari ini, yaitu manusia rusak karena dosa. Ulangin sama-sama Kakak ini ya. 1, 2, 3. Manusia rusak karena dosa. Dosa itu apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Angkat tangan. Apa itu dosa? Dosa itu adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kakaknya kita percaya kalau contoh-contoh dosa pasti tahu ya. Ada banyak sekali contoh dosa di dunia ini adik-adik. Ada dosa pikiran, dosa perkataan,
dosa perbuatan, sampai ada yang masih ingat lagunya itu, hati-hati gunakan matamu, mulutmu, tanganmu, kakimu, gitu ya. Saking banyak sekali contoh dosa dalam dunia ini adik-adik. Nah, balik lagi kita ke tema hari ini, yaitu manusia rusak karena dosa. Kak mau kasih tahu tujuan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, supaya adik-adik tahu apa aja yang rusak kalau kita berbuat dosa. Yang kedua, supaya adik-adik sadar kalau ternyata banyak sekali yang jadi rusak kalau kita berbuat dosa. Pasti adik-adik bakalan kaget deh nanti kakak Ane jelasin satu-satu apa aja yang rusak tuh. Yang ketiga yang paling penting adalah supaya adik-adik tentu saja menjauhkan diri dari segala perbuatan dosa. Oke, jadi dengerin baik-baik adik-adik ya. Dosa itu merusak hidup manusia. Bikin manusia lebih suka kegelapan daripada hidup dalam terang firman Tuhan. Kenapa? Karena dosa itu ibaratnya membelenggu, ibaratnya mengikat kehidupan manusia. Ketika manusia itu berdosa, sekali biasanya itu dosa itu dilakukan, bakalan ngikat kita sehingga kita melakukan dosa itu berulang-ulang kali adik-adik. Contohnya, ilustrasinya seperti ini adik-adik. Nah, ini dia. Adik-adik bisa lihat, ada gambar yang besar. 1, 2, 3. Nah, ini dia dek, gambar yang besar, tapi belum ada warnanya ya. Kita warnain dulu ya. Bisa jentiin jari sama kakak Ani ya. 1, 2, 3. Muncul warnanya. Oke. Jadi, ini dia gambar ilustrasi dari ketika kita berbuat dosa ya adik-adik. Ada dosa nyontek, ada dosa iri hati, marah, malas, sombong, mencuri, memfitnah, berbohong, melawan orang tua, berkelahi, dan sebagainya ya adik-adik. Ini dosa-dosa mengikat anak kecil ini, dia berdosa. Nah, ketika kita berdosa adik-adik, dosa itu mengikat dan membuat kita melakukan dosa berulang-ulang lagi. Seperti contohnya dosa berbohong. Ketika kita berbohong, mau nggak mau kita akan berbohong lagi untuk menutupi kebohongan kita yang pertama, dan begitu seterusnya. Semakin banyak ikatannya kita sehingga kita hidup dalam kegelapan akhirnya adik-adik. Nah, tapi kita perlu ingat adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita memiliki siapa? Tuhan Yesus sebagai terang yang ajaib itu. Ketika kita mau mengaku dosa kita, ketika kita mau minta ampun di hadapan Tuhan sebagai terang itu, Tuhan akan mengampuni. Yang penting kita mau, yang pertama tadi apa? Mengakui. Yang kedua, bertobat. Yang ketiga, tidak melakukan dosa lagi. Tuhan pasti mengampuni, melepas segala ikatan itu adik-adik. Kita mau masuk dalam ayat firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 17-19. Buka Alkitab sama-sama ya. Nah, ini dia yang banyak adik-adik. Ini dia gimana sih keadaan orang yang rusak karena dosa di Efesus 4 ayat 17-19 ini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dan pikirannya yang sia-sia. Pikirannya yang sia-sia itu adik-adik, pikirannya itu tidak ada kebenaran, penuh dengan tipu muslihat. Nah, yang tadi tuh suka berbohong, suka sombong, itu pikiran yang sia-sia adik-adik. Lanjut lagi. Dan pengertiannya yang gelap. Pengertian yang gelap itu apa kakak nih? Pengertian gelap itu pikiran dan perasaannya itu gelap. Orang yang berdosa biasanya nih seolah-olah paham tentang sesuatu, padahal mereka nggak ngerti adik-adik. Itu pikirannya yang gelap. Kita coba buka sedikit saja Roma 1 ayat 22. Atau kakak dibacain aja ya.
Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ini yang pikirannya gelap adik-adik. Kita lanjut lagi yang ketiga. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Kalau yang ini kakak ini tahu, adik-adik pasti tahu ya. Jauh dari persekutuan dengan Allah itu seperti malas berdoa, malas ke gereja, malas baca Alkitab itu ya. Yang keempat, lanjut lagi bacanya. Karena kebodohan yang ada dalam mereka. Kebodohan, mereka itu bodoh adik-adik. Rusaknya manusia karena dosa itu bodoh. Bukan karena bodoh tentang bodoh pelajaran ya adik-adik, tapi bodohnya ini karena mereka tidak mau menerima keselamatan itu. Mereka tahu ada keselamatan, tapi mereka tidak mau menerima. Mereka tetap melakukan dosa, mereka tetap rusak dalam kegelapan dosa. Itu dikatakan mereka bodoh. Yang kelima, dan karena kedegilan hati mereka degil adik-adik. Apa degil itu? Keras kepala, gak mau dinasehati, keras hatinya. Nah itu degil hatinya adik-adik. Yang keenam, perasaan mereka telah tumpul. Apa perasaan mereka telah tumpul itu maksudnya? Tidak berperasaan adik-adik, bersikap apatis, cuek, acuh tak acuh. Misal ada orang di sekitarnya, misal temannya di sekolah dibully, adik-adik tahu dibully kan, tapi mereka nggak nolongin, tapi malah ngebiarin atau malah ikut campur, ikut ngebully. Nah itu artinya perasaannya tumpul, nggak punya perasaan lagi. Yang ketujuh, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi mereka itu lebih memilih melakukan apa yang melanggar firman Tuhan. Serakah itu, malah dikatakan serakah itu artinya rakus adik-adik. Mau lebih lagi, lebih, tapi dalam hal melanggar firman Tuhan. Nah itu rusaknya manusia ketika dia berbuat dosa. Kita coba lihat di Yohanes 3 ayat 19 adik-adik. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi mereka lebih suka hidup dalam dunia, dalam kegelapan dosa. Padahal dikatakan terang itu telah datang. Siapa terang adik-adik? Tuhan Yesus Kristus adalah terang dunia. Tapi mereka lebih memilih kegelapan, lebih suka melakukan hal-hal yang jahat. Titus 1 ayat 15-16. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Nah ini adik-adik, perbuatan orang-orang yang sudah rusak karena dosa. Mereka apa tadi? Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Jadi adik-adik ini adalah gambaran ada yang mengaku mengenal Allah tetapi masih melakukan dosa. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Oke, ayat terakhir dari Efesus 4 ayat 20-24. Adik-adik bisa baca setelah ibadah ini, dicatat aja dulu di buku catatannya. Efesus 4 ayat 20-24 itu tentang kebalikannya yang tadi dari tadi kakak ini jelasin tentang manusia rusak dalam dosa, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana perbuatannya. Sekarang kakak ini mau jelasin tentang bagaimana sih kalau kita menjaga hidup kita sesuai kehendak Tuhan. Ketika manusia mengenal Tuhan Yesus, yang pertama di ayat 21 adik-adik bisa lihat, mendengar dan menerima pengajaran firman Tuhan. Artinya kita harus taat akan melakukan firman Tuhan. Di ayat 22, menanggalkan manusia lama itu tidak melakukan dosa lagi, menghentikan segala kebiasaan buruk kita untuk melakukan dosa ya adik-adik. Di ayat 23, dibaharui dalam roh dan pikiran. Ketika
kita menanggalkan kebiasaan buruk kita dan meminta ampun sama Tuhan atas segala dosa kita, Roh Kudus itu akan hinggap dalam kehidupan kita, adik-adik, memenuhi pikiran dan hati kita. Jadi ketika kita mau melakukan dosa lagi, Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kita. Ketika kita misalnya nih mau berbohong, terus Roh Kudus akan mengingat, jangan bohong dong, jangan bohong, itu bohong itu dosa, bohong itu dosa ya. Yang keempat di ayat 24 mengenakan manusia yang baru, karena kita sudah meninggalkan manusia lama. Jadi kita menggunakan manusia yang baru yang menyenangkan hati Tuhan, yang seturut firman Tuhan, yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Oke. Jadi kesimpulannya adik-adik, sudah kesimpulan. Jadi kesimpulannya hari ini sebagai anak-anak Tuhan yang percaya akan firman Tuhan, jangan berbuat dosa lagi, jangan rusakkan hidupmu karena dosa. Karena apa? Ada yang ingat ayat Roma 6 ayat 23? Roma 6 ayat 23. Ini dia gambarnya. Jeng, belum ada warnanya. Kita lihat dulu gambar besarnya. Jentikan jarinya. 1, 2, 3. Nah, ini dia. Warnain. 1, 2, 3. Ini dia. Oh, ini dia. Roma 6 ayat 23. Pasti ada yang tahu nih langsung ketika lihat gambarnya nih. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi jangan mau berdosa lagi adik-adik. Selain manusia rusak karena dosa, upah dosa ialah maut. Jangan mau melakukan dosa lagi. Oke. Oke, matikan. Oke, semuanya jangan lupa ketika kamu menyadari hari ini, aduh Tuhan Yesus, banyak sekali dosaku kemarin-kemarin, ampuni aku. Cepat habis firman Tuhan ini, masuk kamarnya masing-masing, tutup pintu, berlutut, lipat tanganmu, tutup matamu, minta ampun sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku kemarin berdosa, ampuni aku. Tolong bantu aku berubah sebagai anak yang menyenangkan hatimu, gitu ya doanya. Sip. Sebelum kita tutup dalam doa, kakaknya mau kasih tahu kegiatan kita. Cepet, sudah habis waktunya. Kegiatan kita untuk kelas Tunas dan Tunas Matius, kegiatannya adalah mengirim foto di mana adik-adik berada di tempat yang terang. Jangan di tempat yang gelap fotonya. Kan kita anak-anak yang terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang ya. Adik-adik Tunas dan Tunas Matius foto di tempat yang terang. Boleh di halaman, boleh di dekat lampu, boleh di mana ya lagi yang terang, di pantai siang-siang. Oke? Untuk kelas Markus, Lukas, Yohanes, tugas adik-adik yaitu menjawab 5 soal pilihan ganda berikut ini. Soalnya ada 5 antara A dan B, jadi adik-adik kirim jawabannya, boleh diketik aja langsung di grup WA-nya. Misalnya jawabannya A nomor 1 A, 2 B, 3 bla 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 bla. Seterusnya itu ya. Soalnya cuma 1, yaitu pilihlah dari kedua gambar berikut ini yang mana yang merupakan gambar yang menyenangkan hati Tuhan, yang sesuai firman Tuhan. Ya, jangan pilih gambar yang berdosa, yang rusak manusianya, tapi pilih gambar yang sesuai dengan firman Tuhan antara gambar A dan gambar B. Oke? Kakak tunggu dikirim ke grup kelas masing-masing untuk fotonya dan untuk jawaban soal pilihan gambarnya. Oke. Oke, semuanya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak ini berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk hidup sesuai firman Tuhan, menjauhi dosa-dosa, dan ampuni Tuhan, jikalau di waktu yang lalu kami ada berbuat dosa di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan menjadi anak-anak yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tutup firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.